Pernah kepikiran nggak sih bahan-bahan penting buat semua teknologi canggih kita itu datangnya dari mana? Hari ini kita bakal bongkar rahasia radioaktif yang tersembunyi di dalam batu. Sebuah rahasia yang ternyata jadi kunci buat gawai yang kita pakai setiap hari. Oke, kita mulai dengan pertanyaan ini deh. Apa coba kesamaan antara ponsel di kantong kamu sama bahan bakar buat reaktor nuklir? Jawabannya, itu ada di satu mineral yang luar biasa, yang nyimpan harta karun sekaligus bahaya. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Di bagian pertama ini kita bakal lihat dilema besarnya. Di satu sisi kita butuh banget material canggih, tapi di sisi lain ada tantangan radioaktif yang, ya, cukup berbahaya. Yuk, kenalan dulu sama pemain utamanya, unsur tanah jarang, atau kita singkat aja UTJ. Ingat ya, UTJ. Meskipun namanya jarang, sebetulnya mereka nggak jarang-jarang amat kok. Tapi yang pasti, mereka itu penting banget, sifat unik mereka lah yang jadi tulang punggung banyak teknologi modern kita. Dari smartphone yang ada di tangan kita, motor, mobil listrik, sampai turbin angin raksasa yang kasih kita energi bersih, semua itu nggak bakal ada tanpa UTJ. Mereka ada di mana-mana, seringnya kita nggak sadar aja. Jadi, dari mana kita dapat elemen-elemen berharga ini? Nah, salah satunya dari mineral yang namanya monasit. Anggap aja monasit ini kayak semacam wadah alaminya, peti harta karun geologis buat UTJ. Nah, disinilah masalahnya muncul. Peti harta karun ini ternyata ada jebakannya. Selain isinya UTJ yang super berharga, monasit juga ngandung elemen radioaktif yang berbahaya, khususnya thorium dan uranium. Misahin keduanya, itu tantangan besarnya. Sekarang, yuk kita lihat kenapa misahin harta karun dari bahayanya ini dari dulu tuh susah banget dan problematis. Metode-metode lama itu, bisa dibilang pendekatannya brutal. Bayangin aja, prosesnya butuh panas yang luar biasa tinggi, pakai bahan kimia yang sangat korosif, dan akhirnya menghasilkan banyak limbah berbahaya. Boros energi, nggak efisien dan bahaya. Tapi kemudian, muncullah sebuah terobosan. Ini datang dari sebuah riset di tahun 2002 oleh Ali M. Abdel Rahim. Dia nemuin sebuah proses kimia yang jauh lebih cerdas, jauh lebih elegan. Inilah pahlawan dalam cerita kita. Dan ini dia inti inovasinya, langsung dari sumbernya. Intinya apa? Dia berhasil menggabungkan dua proses, menggiling dan melarutkan, jadi satu langkah yang terintegrasi. Kelihatannya simpel, tapi ini yang mengubah segalanya. Jadi, gimana persisnya cara kerja solusi cerdas ini? Yuk, kita bedah langkah demi langkahnya. Prosesnya ini pada dasarnya dibagi jadi dua tahap utama. Pertama, ada yang namanya perengkahan alkali. Kedua, pelindian selektif di bawah tekanan. Kedengarannya rumit ya? Tenang, kita urai satu persatu. Langkah pertama ini tujuannya adalah memecah struktur si monasit. Jadi mineralnya digiling barengan sama larutan alkali. Reaksi kimia ini mengubah isinya jadi bentuk baru yang disebut kue hidroksida, sekaligus misahin fosfatnya. Dan coba lihat angka ini. Efisiensinya 99,8%. Itu luar biasa banget. Artinya, hampir semua monasit berhasil diolah. Ini jadi fondasi yang kuat buat langkah berikutnya. Dan ada bonusnya lagi. Proses ini nggak cuma efisien, tapi juga cerdas secara ekonomi. Fosfat yang biasanya jadi produk sampingan atau limbah, justru diubah jadi trinatrium fosfat, pupuk yang punya nilai jual. Jenius kan? Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Ini bagian sulapnya. Si kue hidroksida tadi dicampur sama larutan khusus. Ajaibnya, larutan ini cuma melarutkan elemen-elemen radioaktifnya, thorium dan uranium. Sementara UTJ yang berharga itu tetap dalam bentuk padat, pemisahan yang sangat bersih. Ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Kita tahu prosesnya pakai tekanan, tapi sepenting apa sih tekanan itu? Beneran ngaruh banget atau cuma sedikit aja? Dan jawabannya ternyata ngaruh banget. Lihat deh bedanya di grafik ini. Kalau pakai tekanan biasa, kita cuma bisa ambil sekitar 18% thorium. Tapi begitu tekanannya dinaikkan di dalam autoclave, angkanya langsung loncat ke 99,4%. Jelas banget tekanan ini adalah kunci rahasianya. Oke, sekarang kita ke bagian hasilnya. Apa aja yang kita dapat dari metode yang sukses ini? Ternyata nggak cuma perolehan yang lebih baik, tapi juga ada nilai baru yang tercipta. Dan ternyata metode ini nggak cuma hebat buat thorium. Untuk uranium, tingkat perolehannya juga tinggi banget, mencapai 94,7%. Ini bukti kalau proses ini benar-benar efektif buat kedua elemen radioaktif.
Jadi bayangin deh, kita berhasil mengambil hampir semua elemen radioaktif yang bahaya, sementara di sisi lain, harta karun UTJ kita hampir semuanya aman, dengan kerugian kurang dari 2%. Ini baru namanya pemisahan yang sempurna. Dan inilah bagian yang paling bikin takjub. Limbah radioaktif yang tadi kita pisahkan, ternyata sama sekali bukan limbah. Thorium, yang jumlahnya di alam 3-4 kali lebih banyak dari uranium, punya potensi besar jadi bahan bakar buat reaktor nuklir generasi baru. Jadi, proses ini gak cuma bersih-bersih tapi juga mengubah kontaminan berbahaya jadi aset strategis buat masa depan. Ini ninggalin kita sama satu pemikiran terakhir yang kuat banget. Dengan membuka rahasia monasit, kita nggak cuma nemu cara yang lebih baik buat bikin gawai kita, tapi mungkin kita juga udah nemuin kunci buat sumber energi bersih di masa depan. Mungkinkah solusi buat tantangan energi kita selama ini tersembunyi di dalam bebatuan ini?